Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 Februari 2022. Membutakan mata serta mata hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan Kitab Putra Sirat 47 ayat 2 sampai dengan 11 dan Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita pasti semua sering mendengarkan ungkapan tidak ada teman sejati atau musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan kekal. Namanya kepentingan dapat membuat kawan berubah menjadi lawan, ataupun sebaliknya lawan menjadi kawan saudara. Kita bisa melihat atau tonton di media sosial akan perbuatan nekat membunuh, yaitu menghilangkan nyawa orang, membunuh karakter, merusak nama baik, atau membunuh masyarakat secara pelan-pelan dengan korupsi, saudara. Ini semua demi kepentingan pribadi. Ternyata kepentingan pribadi dapat membutakan mata dan mata hati manusia, saudara. Injil hari ini pun memperlihatkan bagaimana karakter seseorang yang mementingkan kepentingan pribadi dan membutakan mata serta mata hati mereka. Mereka adalah Herodes dan istrinya Herodian. Demi mempertahankan sikap mementingkan diri dan gengsi, mengalahkan kebenaran hati nuraninya, saudara. Karena kepentingan membalas dendam membara membuat Herodian mengasut putrinya Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah tarian yang telah menghibur hati raja dan para tamunya. Saat ini saudara-saudaraku, masih banyak Herodes masa kini, saudara. Baik di sekitar kita, komunitas kita, jemaat gereja kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, saudara. Dimana dengan gengsinya, demi kepentingan pribadi kita melakukan perbuatan-perbuatan membunuh karakter saudara kita sendiri. Membunuh orang banyak secara pelan-pelan, perlahan-lahan dengan tindakan korupsi. Merebut hak azazi saudara-saudara kita. Itulah sikap karakter dari seorang Herodes, saudara. Di manakah kasih kita? Di manakah hati nurani kita sebagai pengikut Kristus, saudara? Renungan hari ini melalui Injil yang kita baca dengan ditampilkannya tokoh Herodes, kita semua diajak untuk dapat melepaskan kepentingan pribadi yang ada di dalam diri kita. Kita semua diajak untuk dapat bersikap seperti Yohanes Pembaptis, di mana selalu setia dan tetap teguh untuk berani berbicara dalam kebenaran, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal, saudara. Seperti jalannya Yohanes Pembaptis, dia menerima kepalanya dipenggal karena berbicara akan kebenaran. Kalau kita masih memiliki karakter Herodes saat ini, saudara, saatnya lah kita mau bertobat. Bukan bertobat tobat kumat, bukan, saudara. Tetapi kita mau bertobat di dalam pertobatan sejati. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, orang beriman yang mengaku pengikut Kristus, kita mau melakukan sesuatu di dalam kebenaran. Meskipun itu tidak menguntungkan diri kita, saudara. Kita mau utamakan kebenaran. Kita mau lakukan kasih yang telah Tuhan Allah, Yesus Kristus, perintahkan kepada kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau membuka hati kita. Kita mau berbuat kasih terhadap sesama. Yesus Tuhan, sering kami mengikuti kepentingan pribadi,
sehingga membuat membutakan mata serta mata hati kami. Pimpin dan bimbing kami ya Tuhan, senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh dapat hidup dalam kebenaran Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi.